Kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Nah, kali ini bersama saya Ratu Nabila dan saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Halo Mas Manik, apa kabar? Halo Mbak, Iya. kabar baik. Kabar baik ya. Nih Mas Manik ini dulu sempat terkenal ya di tahun 2019, viral karena mengkritik DPR. Nah, itu gimana ceritanya, kita akan mengulas lebih jauh lagi. Oke, Mas Manik tahun 2019 ini viral karena menyebut DPR apa, Mas? Nggak apa-apa loh, boleh, kita bebas di sini. Betul. Ya, Dewan Pengkhianat Rakyat. Dewan Pengkhianat Rakyat, wow. Itu kalau didengar sama orang-orang di sana pastinya merasa tersinggung ya. Dewan Pengkhianat Rakyat. Kenapa sih, Mas, waktu itu di tahun 2019 Ketua BEM UI kan ya? Betul. Waktu itu, nah sempat melontarkan seperti itu dan juga mengkoordinasi demo besar-besaran sampai ribuan orang, sampai 5.000 kalau nggak salah ya, Mas? Lebih sebenarnya, lebih bahkan ya? 30.000 sampai 30.000 lebih mahasiswa demo di DPR. Nah, itu apa sih yang yang membuat Mas Manik ini bisa mengkoordinir seperti itu? Apa sih yang ada di dalam diri Mas tuh? Kekesalan apa atau kekecewaan apa yang ada? Oke, ya mungkin sebelum aku jawab bagaimana prosesnya, pertama sebagai pengingat bahwa aku bukan satu-satunya orang yang menggerakkan mahasiswa, atau bahkan bukan cuma mahasiswa ya, ada buruh, ada petani, ada koalisi masyarakat sipil, jadi ada banyak sekali aktor yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya kemudian ditanya motifnya seperti apa, teman-teman mungkin ingat ya di tahun 2019 ada revisi Undang-Undang KPK yang kemudian disetujui oleh seluruh fraksi di dalam DPR RI pada saat itu. Nggak cuma itu, ada juga pembahasan RKUHP yang tentu isinya juga sangat kontroversial di dalamnya. Ada banyak sekali pasal-pasal yang perlu dikritik gitu ya. Kemudian selain itu juga kita ingat di tahun 2019 di bulan Agustus ada juga bentuk diskriminasi terhadap teman-teman mahasiswa Papua di Surabaya, di Malang, dan mungkin di Jakarta juga ada gitu ya. Sampai dengan ada kebakaran hutan dan lahan itu di sekitar Riau. Dan itu semua berjalan beriringan, benar-benar beruntun gitu, hingga akhirnya membuat luapan keresahan yang semakin parah gitu. Nah, masalahnya juga diperparah dengan beberapa RUU yang menurut kami itu harus untuk segera disahkan, tapi kemudian tidak jadi prioritas. Contohnya adalah RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU masyarakat adat gitu ya, atau bahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga gitu. Itu tidak dijadikan sebagai prioritas, Mbak. Jadi akhirnya kami melihat apa yang jadi suara rakyat ternyata belum sampai dibicarakan dengan jadi prioritas gitu di Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya. Padahal harusnya mewakili rakyat. Betul, gitu. Jadi betul. masalahnya ini sebenarnya bukan hanya dari satu satu isu Aspek, gitu betul, ya, satu betul. aspek, tapi ada juga mahasiswa, kekerasan. Jadi benar-benar di seluruh aspek ini ada kekurangannya begitu ya. Betul Mbak. Betul. Hingga akhirnya ya tadi ada kekesalan gitu kan. Kita seolah-olah kok tidak punya orang yang menjembatani gitu. Meskipun saya yakin pasti ada beberapa di antaranya yang bicara, tapi akhirnya kan tetap disahkan juga itu revisi Undang-Undang KPK, tetap disahkan juga RKUHP yang kemarin gitu, atau yang jadi prioritas kemarin RUU Minerba disahkan jadi undang-undang, terus juga banyaklah RUU yang kita anggap masih cukup bermasalah, bisa diperbaiki sebenarnya, tapi kemudian disahkan dengan terburu-buru gitu, seolah mengejar target. Dengan adanya demo yang tahun 2019 itu terjadi gitu. Nah, setelah itu apa, Mas? Maksudnya apakah kemudian ada perbaikan? Apakah kemudian adalah sedikit 1-2 RUU yang kemudian memihak gitu? Atau apa perubahannya yang Mas rasakan sampai saat ini? Iya, memang benar, ini kan pasti yang ditanya sama orang gitu ya. Tapi satu juga yang harus kita sama-sama tahu, satu kali aksi itu bukan berarti masalah selesai sih. Menurut saya pasti ada banyak yang harus kita lakukan setelah itu kan. Tapi aksi ini berhasil setidaknya membendung pengesahan RKUHP di tahun 2019. Akhirnya masih ada proses untuk pembahasan lagi gitu. Dan selain itu juga aksi ini akhirnya membuat kesadaran masyarakat sipil itu jadi lebih sensitif terhadap isu politik, menurut saya secara pribadi gitu ya. Akhirnya orang jadi ngeh gitu bahwa kalau kita tidak melek politik, kehidupan sehari-hari kita yang kita anggap ya udah harusnya bisa berjalan seperti itu aja, ternyata tuh ada hubungannya loh sama orang-orang yang membahas itu di kursi DPR. Gak cuma DPR RI ya, ada juga mungkin di DPRD segala macam. Jadi kesadaran ini yang menurut saya akhirnya penting jadi apresiasi bentuk-bentuk gerakan atau kemenangan-kemenangan kecil dari gerakan masyarakat sipil, dan bisa
jadi penyemangat buat mahasiswa ataupun masyarakat lainnya untuk mereka punya komunitas atau gerakan yang terus mendorong perubahan yang baik gitu. Jadi bukan hanya kritik untuk pemerintah ataupun di DPR gitu ya, tapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk melek politik atau melihat harusnya kita tuh berperan di situ. Betul. Karena kan itu tergantung mereka memang yang punya hak gitu, mereka yang punya apa ya, punya mandat gitu. Tapi kan ini kita juga terpengaruh gitu ya sebagai masyarakat. Betul. Apa yang mereka undang-undangkan, apa yang mereka atur, semua itu berpengaruh terhadap kehidupan kita bermasyarakat. Nah mungkin ini banyak yang nggak ngeh kali ya, atau cuek-cuek aja. Nah itu pendapat Mas Manik sendiri seperti apa tuh? Nah bisa jadi sebenarnya karena mereka nggak ngeh juga jadi hal yang dipelihara, bisa jadi ya buat orang-orang yang akhirnya memanfaatkan itu hingga akhirnya masyarakat jauh nih dari politik. Mereka selalu menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu ABCD segala macam. Padahal tadi balik lagi Mbak, benar bahwa kehidupan sehari-hari itu tuh pasti berhubungan dengan hal-hal politik. Apalagi mandat yang tadi Mbak bilang, itu tuh dapatnya dari siapa? Dari kita. Jadi nggak bisa nih orang-orang itu duduk di kursi parlemen begitu saja gitu ya kalau tidak ada mandat dari masyarakat. Jadi orang-orang itu atau kita semua harus punya bargaining position bahwa mereka itu bisa duduk karena kita menitipkan mandat gitu. Kalau kita nggak menitipkan mandat belum tentu mereka bisa duduk gitu. Akhirnya dari situ kita harus melihat bahwa setiap proses kebijakan, pembuatan program pemerintah itu pada akhirnya memang diperuntukkan untuk kita masyarakatnya. Karena mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kan. Prosesnya seperti itu sih sederhananya. Jadi kesadaran itu harus dibangun sampai masyarakat ini juga akhirnya bisa mengawal siapa wakil rakyatnya, siapa pemerintahnya, kemudian programnya itu bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi udah nggak boleh lagi antipati gitu ya, harus terus dikawal. Nah, kita berbicara lagi mengenai demo yang waktu itu Mas, saya masih penasaran, itu logistik demo waktu itu seperti apa sih? Apa benar-benar dana swadaya atau gimana Mas? Jelas benar swadaya. Kenapa? Mbak juga mungkin melihat ada beberapa aktivis yang bahkan dia bikin saluran crowdfunding gitu bareng-bareng buat masyarakat. Artinya kan itu terlihat secara transparan kita memang saling sumbang gitu. Ditambah lagi teman-teman mahasiswa mereka punya uang kasnya sendiri, mereka juga akhirnya berangkat naik kereta, nyewa Metro Mini waktu itu. Jadi ya memang urunan-urunan orang-orang yang kita kenal gitu, yaitu mahasiswanya sendiri atau mungkin alumni yang juga berpartisipasi dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil gitu ya. Jadi ya udah dari masyarakat sipil. Semua yang memang kami tahu itu dari masyarakat sipil gitu Mbak. Jadi benar-benar nggak ada ya ditunggangi. Kan itu waktu itu sempat bentrok tuh kalau nggak salah ya Mas. Nah itu sebenarnya gimana sih, yang salah yang mana atau bentrok sama siapa nih? Katanya mahasiswa memprovokasi. Nah kan Mas ada di sana tuh, sebenarnya gimana kejadian sebenarnya? Saya rasa ungkapan-ungkapan memprovokasi itu selalu mulai dari otoritas gitu ya. Kenapa? Itu untuk membuat perspektif masyarakat terbelah. Akhirnya yang kita bahas itu bukan tentang revisi undang-undang KPK-nya nih, tapi mahasiswanya gitu, mahasiswanya berantakan, mahasiswanya apa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya seharusnya bukan jadi pembahasan utama. Kenapa? Karena balik lagi orang-orang berdemonstrasi, orang-orang kesal, orang-orang marah itu wajar gitu. Karena ya itu kehidupan mereka setiap hari itu pusing gitu. Pasti akan ada ya sedikit banyak ada bentrok lah ya, atau ada sesuatu yang bentrok segala macam itu kan kondisi di lapangan gitu. Nah, tapi yang penting itu adalah kenapa mereka bisa seperti itu, ada proses tuh. Ada masalah tuh, berarti harus diselesaikan. Nah, itu aja dulu yang kita bahas. Gitu. Jadi fokusnya ke sana gitu ya, jangan fokusnya untuk melihat demonya. Betul, gitu, betul. Ya. Dan bisa aja kan orang-orang sengaja gitu masukin siapa, merusak kondisi mahasiswanya, masyarakat sipilnya segala macam. Itu juga di luar pengetahuan. Itu di luar pengetahuan. Gitu. Nah, kemudian sempat juga ada dengar pendapat gitu dengan DPR diundang betul. Kalau nggak salah Mas Manik. Nah, itu ceritanya seperti apa bisa diundang dan bagaimana akhirnya bisa menyuarakan mosi tidak percaya kepada DPR waktu itu. Bahkan bukan diundang, kita yang mengajukan. Oke. Gimana tuh caranya Mas? Bisa ya kita? Bisa. Apa sih harus, siapa tahu ada masyarakat juga yang ingin langsung gitu kan, langsung berdiskusi dengan DPR. Nah itu gimana prosesnya waktu itu? Ini cukup birokratis ya, tapi teman-teman atau masyarakat sipil itu perlu tahu bahwa ada proses mekanisme audiensi. Nah audiensi ini
ya seperti biasa lewat bersurat, kita kirim ke fraksi kah, kita kirim ke komisi berapa di DPR RI gitu. Jadi pasti kemudian harus diterima gitu. Nah, diterimanya ini pasti menunggu jadwal tertentu yang pasti akan lama gitu kan. Nah, salah satu cara untuk kemudian akhirnya lebih bisa dipercepat komunikasinya atau audiensinya adalah dengan menggunakan gerakan masyarakat sipil di depan gedung atau ekstra parlementer ini. Gitu. Makanya ada aksi gitu kan Mbak, segala macam itu adalah untuk memberikan tekanan sebenarnya, pressure yang kita sampaikan sehingga akhirnya lebih di notice gitu. Nah, dari situ masuk sebelumnya kami pernah audiensi dengan Sekjen DPR RI. Pada saat itu kami menyampaikan apa yang sebenarnya jadi aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Harapannya bisa disampaikan. Tapi ternyata kemudian ketika bertemu lagi dengan DPR RI-nya tidak sampai secara berarti gitu, tidak sampai secara bermakna. Dan kami juga cukup mempertanyakan isu-isu ini kan sebenarnya sudah masuk berbagai macam media massa gitu. Bagaimana bisa ini tidak diketahui sama sekali oleh DPR RI gitu. Seolah-olah aspirasi yang kita sampaikan itu bentuknya harus selalu formalitas gitu kan, harus selalu surat. Tapi kan nggak bisa, masyarakat sipil itu nggak semuanya paham bentuk-bentuk mekanisme surat. Tapi gitu saat kan. itu udah bersurat juga? Sudah. Bersurat sudah, sampaikan bawa kajian juga menyampaikan kajian, jadi nggak kosong. Tanggapannya gimana tuh? Ya yang disayangkan tadi, mereka akhirnya melihat bahwa ya ini udah berjalan, akan segera disahkan segala macam, ya hal-hal normatif lah sifatnya gitu. Makanya dari situ teman-teman yang melihat merasa bahwa kita dikhianati nih gitu. Ungkapan-ungkapan Dewan Pengkhianat Rakyat menurut saya bukan cuma keluar dari saya gitu ya, yang kebetulan aja tertangkap video kemudian disampaikan gitu. Banyak mahasiswa lain juga atau masyarakat sipil lain yang menyampaikan hal tersebut. Tapi apa yang kemudian kami sampaikan adalah tadi bentuk kekesalan dalam tanda kutip dan bentuk kritik kami. Kok bisa sih nggak sampai aspirasi masyarakat kemudian dibicarakan lagi lebih lanjut gitu di meja-meja parlemen gitu sih Mbak. Jadi ya memang hanya diterima dan bilang ini masih dalam pembahasan ya, normatif lah ya, seperti itu. Nah, sampai sekarang seperti apa? Pastinya dari waktu itu dan sampai sekarang kan masih terus melihat gitu ya. Banyak. Adakah lagi perubahannya atau? Ya ada banyak hal ya Mbak. Sebenarnya kan nggak cuma satu isu ya tadi, dan satu hal juga yang perlu dipastikan, saya ini mahasiswa, jadi waktunya itu biasanya cuma 1 tahun kalau jadi ketua BEM. Itu akhirnya pasca itu ya saya ikutnya lewat masyarakat sipil secara voluntary gitu. Ya kalau ada gerakan saya bisa terlibat, saya masuk gitu. Nah itu kami selalu lakukan di beberapa pertemuan gitu ya, untuk terus mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil. Dan perubahan-perubahannya apa ya, ujung-ujungnya sama dari tahun 2019. Kemudian Omnibus Law Cipta Kerja juga disahkan tahun 2020. RU Minerba juga disahkan gitu ya. Yang ada salah satu hal yang menurut kami ya bisa diapresiasi itu adalah RU TPKS sebenarnya. Dari yang tadinya RU penghapusan kekerasan seksual, kemudian jadi RU TPKS gitu. Nah, di sini ini bisa diapresiasi kenapa? Karena akhirnya bisa disahkan juga meskipun ada beberapa pasal mungkin ya yang masih perlu dieksplorasi lagi gitu, tapi ada perkembangan sebenarnya. Dan hal-hal lain yang juga kami sampaikan sebenarnya adalah partisipasi kita itu gimana caranya supaya bisa lebih bermakna. Nah ini yang selalu kurang. Bisa jadi ada yang sudah melakukan, tapi kemudian masukannya itu dimentahkan kembali. Ternyata pada saat pembahasan RU akhirnya tidak selesai gitu ya, tidak disampaikan juga atau tidak mengubah pasal-pasal yang ada gitu. Itu sih bentuk-bentuk kritiknya. Jadi menurut Mas ini sistemnya ya yang mungkin masih tidak memihak dan juga ya udah gitu. Jadi masuk sana, masuk DPR, masuk DPRD, mungkin ya udah mengikuti saja sistem yang sudah ada tanpa kita bisa merubah sesuatu atau membuat sesuatu ini lebih baru gitu. Ataupun ya aspirasinya hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Bisa jadi, betul. Ya itu dia makanya dan kami juga menyorotinya bukan hanya di legislatif ya, tapi juga di eksekutifnya gitu kan, karena yang melaksanakannya pada akhirnya eksekutif juga. Intinya adalah gimana caranya apa yang masyarakat sampaikan itu bisa masuk
bukan hanya sebagai catatan yang kemudian dibuang kertasnya, tapi juga dibahas, didiskusikan sampai akhirnya bisa jadi kebijakan atau program, baik kan, itu legislatif ataupun eksekutif. Karena kan sebenarnya tugasnya hanya itu ya, apa yang menjadi aspirasi dibahas, kemudian apa solusinya begitu ya. Betul. Harusnya tidak ada kepentingan-kepentingan lain ya selain kepentingan dari masyarakat sendiri.